pagi. Selamat pagi Mbak Regi. Nih, apa ada waktu pagi ini ya? Ada kok Mbak. Kok mukanya Mbak lesu kayak gitu? Sebenarnya begini nih, Mbok mau sharing tentang permasalahan siswa terkait pembelajaran PPKN di kelas 7-11. Ada masalah apa Mbak? Apa yang terjadi dengan kelas 711? Di kelas 7-11 itu sekitar 70% nilainya di bawah KKM dan rendah. Dan juga mereka saat pembelajaran PPKN motivasinya sangat kurang dan merasa kurang semangat dalam pembelajaran PPKN. Oh, jadi 70% siswa kelas 711 di bawah KKM Mbak ya? Terus bagaimana kondisi siswa saat kegiatan pembelajaran Mbak? Padahal Mbok merasa sudah semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran di kelas. Tapi masih ada siswa yang belum paham dan antusias mereka dalam pembelajaran Mbok di kelas sangat kurang. Oh, Mbak sudah semaksimal mungkin memberikan pembelajaran, tapi masih ada yang belum paham dan kurang antusias ya Mbak ya. Kira-kira menurut Mbak, apa yang membuat nilai anak tersebut di bawah KKM Mbak? Mbok merasa siswa itu yang pertama malas belajar. Yang kedua, pikirannya tidak fokus di kelas dan kadang sering ngobrol saat jam pelajaran. Dan sudah beberapa kali Mbok menegur mereka, tapi tetap saja ada saja di sela-sela waktu pembelajaran saat Mbok menjelaskan mereka tetap ngobrol di dalam kelas. Eh, Kira-kira anak tertarik nggak Mbak dengan pelajaran yang disampaikan oleh Mbak Regi ini selama ini di kelas 711? Kalau Mbok lihat dari siswanya sendiri, mereka kurang antusias dalam pembelajaran PPKN di kelas. Apa mungkin karena di kelas tersebut PPKN ada di jam terakhir? Jadi mereka sangat kurang Mbak ya. Biasanya Mbak Regi kalau mengajar di kelas memakai media apa Mbak? Kalau media, biasanya Mbok pakai modul yang sudah disiapkan oleh MGMP sendiri. Maksud Mbak modul MGMP yang dibuat di kabupaten. Selain itu apa lagi Mbak? Selain itu, Mbok juga menjelaskannya dengan memakai sistem ceramah sambil menulis di papan dan memakai LCD untuk pembelajaran PPKN. Jadi Mbak Regi saat mengajar selain menggunakan modul, Mbak juga menjelaskan dengan sistem ceramah dan memakai LCD. Iya, itu aja yang mau pakai. Jadinya Mbok bingung sendiri. Mbak Regi sudah pernah nggak memakai metode yang lain untuk pembelajaran PPKN? Kalau untuk metode yang lain, paling Mbok memakai metode yang sudah biasa kita lakukan. Yang pertama diskusi kelompok, yang kedua memakai presentasi ke depan kelas. Oh gitu Mbak. Em, saya boleh ambil kesimpulan ya. Kalau anak-anak yang Mbak Regi ajar di kelas 711 nilainya banyak yang di bawah KKM karena kurang antusias dalam belajar. Ya, sepertinya siswanya kurang motivasi dalam belajar. Menurut Mbak Regi, kira-kira ada cara lain nggak agar siswa lebih tertarik dalam pembelajaran? Karena sebelumnya kan kurang fokus ya. Kira-kira Mbak Regi bisa memikirkan nggak metode apa yang paling cocok untuk pembelajaran di kelas saat ini? Biar anak-anak tidak seperti kemarin-kemarin, Mbak. Kalau cara lain di setiap pembelajaran, karena di setiap kelas, sekarang guru sudah bisa memakai LCD dalam mengajar karena sudah disiapkan oleh sekolah. Dan Mbak sudah menggunakan video pembelajaran juga. Tapi Mbak pernah sih melihat guru mata pelajaran lain memakai PPT atau Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi yang mereka sudah pernah terapkan, khususnya mungkin dalam pelajaran IPS, biologi, atau pelajaran bahasa Indonesia. Jadi siswanya sangat antusias sekali dalam pelajaran tersebut, sehingga bebas mereka membuat hasil produknya mereka sendiri.
Dan ada juga guru yang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, itu bagus, Mo. Apa ada lagi, Mo, yang membuat siswa tertarik memperhatikan pembelajaran selama Mbok mengajar? Mbak punya video pembelajaran, tetapi serial kartun dalam kehidupan sehari-hari, tapi belum pernah Mbak gunakan di dalam kelas. Wah, bagus itu, Mbok. Ada lagi nggak, Mbok, kira-kira? Ada, Oh, ini Mbak pencet- mungkin bisa oh, ini menggunakan pencet ini, HP Mas. untuk media pembelajaran. Ini pencet ini, ini pencet Mbak ada sama ide Mak. gimana kalau mereka belajar menggunakan HP, dan Mbak akan coba pembelajaran berdiferensiasi di mana pelajaran belum diterapkan di pelajaran PPKN. Tapi saat mereka presentasi, mereka bukan lakukan di kelas, tetapi di lingkungan sekolah. Kita akan mencari tempat yang nyaman untuk mereka belajar. Mantap itu, Mbok Regi. Apa kira-kira dengan ide Mbok punya, apa bisa merubah anak yang tidak antusias dan kurang motivasi untuk belajar menjadi lebih antusias di pembelajaran PPKN? Mbak kira itu sangat memotivasi karena anak-anak sekarang lebih banyak kecanduan akan pakai HP dan itu bisa kita manfaatkan. Dari yang Mbok Regi sampaikan tadi, bisa nggak Mbok Regi ceritakan kembali apa yang bisa Mbok Regi laksanakan ke depannya? Yang pertama, Mbak akan memakai bahan media pembelajaran PPT, Canva, video pembelajaran kartun dalam kehidupan sehari-hari, dan akan memanfaatkan HP sebagai media pembelajaran, serta pembelajaran juga akan dilakukan secara berdiferensiasi dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Itu bagus, Mbok. Dan Mbok Regi bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kira-kira kapan nih, Mbok akan memulainya? Mulai besok, Mbok akan menyiapkan bahan-bahan pembelajaran tersebut dan Mbok akan mengumumkannya di grup WA. Kalau siswa boleh bawa HP, bisa dalam satu kelompok beberapa orang yang mewakili mereka membawa HP, tetapi tetap dalam pengawasan guru. Oke, lalu siapa yang akan membantu Mbok dalam pembelajaran tersebut? Mbok sendiri dulu dengan memanfaatkan Google dan sarana serta prasarana sekolah yang ada. Tetapi apabila ada kendala, Mbok akan meminta bantuan kepada teman-teman yang lebih paham soal IT. Ya, itu saja mungkin dulu. Baik, Mbok. Tetap semangat ya, Mbok. Semoga Mbok sukses lah dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya Witnyani sudah mau menyempatkan waktu untuk Mbok. Sekarang bagaimana perasaan Mbok setelah kita coaching? Mbok sekarang sudah sangat senang, apalagi sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang Mbok hadapi. Terima kasih sekali lagi ya. Oke, sip. Oke. Dah. Selamat pagi, Mbak Regi. Selamat pagi Wit, apa yang bisa Mbok bantu? Gini, Mbok, saya ingin cerita tentang siswa saya nih. Ada yang tidak membuat PR, ada saja yang tidak membuat PR, Mbok. Baik, apa yang ingin Wit dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Mbok. Apa yang bisa ya kira-kira dilakukan agar siswa antusias dalam mengerjakan PR? Baik, jadi Witnyani ingin mendapatkan solusi agar siswa antusias dalam mengerjakan PR di dalam kelas, begitu ya? Iya, Mbok, benar seperti itu. Coba ceritakan bagaimana siswa tersebut bisa sampai tidak membuat PR. Gini, Mbok, setiap pembelajaran matematika, pasti di akhir pembelajaran saya kasih PR dengan tujuan agar siswa mau mencoba pembelajarannya kembali di rumah. Karena kalau menurut saya, pelajaran matematika, kalau tidak banyak-banyak latihan, pasti akan cepat lupa, Mbok. Jadi, PR merupakan salah satu solusi agar siswa terus mau latihan di rumah. Nah, begitu pertemuan berikutnya, malah setelah saya cek, pasti ada saja yang tidak membuat PR, Mbok.
Berarti setelah pertemuan berikutnya ada saja yang tidak membuat PR. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka tidak mengerjakan PR ya? Selama saya tanya di kelas, alasan siswa tidak membuat PR, ada yang beralasan tidak mempunyai LKS kalau PR-nya itu saya kasih di LKS. Juga ada juga yang bilang tidak mengerti, Mbok. Terus ada sih beberapa yang bilang karena dia sibuk atau karena lupa. Jadi mereka mempunyai banyak alasan. Yang pertama, mereka tidak mempunyai LKS. Yang kedua, mereka tidak mengerti atau tidak memahami pelajaran matematika. Yang ketiga, mereka sibuk di rumah, mungkin membantu orang tuanya atau sibuk mainan. Dan yang berikutnya, mereka benar-benar lupa. Terus selama ini apa yang sudah Widjani lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut yang tidak membuat PR? Gini Mbak, untuk yang siswa yang beralasan tidak mengerti, saya rutin memastikan apakah sudah mengerti ketika akhir penjelasan saya. Kemudian ketika mau penutupan pembelajaran juga saya bertanya apa ada yang mau ditanyakan seperti itu Mbak. Tapi tetap sih jawaban siswa sudah mengerti Bu, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi seperti itu Mbak. Kemudian kalau untuk yang mengatasi siswa yang lupa membuat PR ya karena alasan lupa, saya hanya mengatakan besok jangan dilupain lagi. Saya hanya menegur dia saja Mbak. Terus kalau untuk alasan siswa yang sibuk, PR juga nggak terlalu banyak sih saya kasih Mbak, paling sekitar 2-3 soal aja, dan itu pun juga tidak terlalu memakan waktu yang banyak Mbak. Usaha apa yang Widjani sudah lakukan selama ini? Usahanya itu saya kemarin dapat mencatat siswa sih Mbok. Saya catat siswa yang tidak membuat PR di catatan saya agar saya tahu siapa saja yang sering tidak membuat PR Mbok. Berarti yang sudah Widjani lakukan menanyakan siswa sudah mengerti atau belum ketika selesai penjelasan, dan di akhir pembelajaran bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan, gitu kira-kira pertanyaan Widjani dalam kelas. Dan untuk memastikan siswa mengerti, kemudian Widjani hanya memberikan 2 atau 3 soal untuk PR agar mengatasi siswa yang sibuk di rumah dan menegur yang lupa membuat PR serta mencatat di catatan Widjani. Begitu ya? Iya Mbok. Oh iya, dari hasil catatan saya bisa mengecek siswa mana saja yang sering tidak membuat PR ya, Mbok ya. Kemudian saya memanggil siswa dan saya melakukan restitusi ke siswa tersebut agar siswa tersebut mampu mencari solusi dari alasan mereka sering tidak membuat PR matematika, Mbok. Wah, bisa itu, Wid. Dengan segitiga restitusi, siswa jadi mendapatkan solusi masalah mereka tidak membuat PR. Terus bagaimana dengan pelajaran yang lain? Apakah sama? Siswa ini tidak membuat PR juga pada mata pelajaran yang lain selain pelajaran matematika yang diampu oleh Widjani sendiri? Kalau pada pelajaran lain saya belum pernah nanya sih Mbak, apakah siswa ini masalah PR, apakah siswa ini sering membuat PR atau tidak. Biasanya saya diskusi dengan mapel yang lain tuh kelakuan siswa sih, lebih ke kelakuan siswa. Bagaimana kelakuan siswa A, siswa B pada pelajaran mereka, Mbok. Jadi kalau untuk PR saya jarang sih nanyain, Mbok. Nah, dari percakapan kita ini menurut Widjani, apa usaha yang Widjani lakukan lagi untuk mengurangi siswa tidak membuat PR? Apa ya Mbok ya? Mungkin untuk mengatasi siswa yang bilang tidak memiliki LKS, saya bisa share soalnya di WA group ya, WA group kelas atau classroom. Kemudian untuk mengatasi siswa yang tidak mengerti, mungkin saya bisa share link video YouTube ya di WA group kelasnya mereka atau di classroom juga. Berarti dengan Widjani men-share soal dan video pembelajaran di grup WA atau classroom di ruang guru, usaha apa lagi yang Widjani bisa lakukan? Mungkin untuk siswa yang lupa, saya bisa meminta siswa atau perangkat lain untuk
mengingatkan PR mereka melalui WA group juga ya Mbak ya. Sekaligus ngirim foto soalnya soal matematika. Jadi kan yang membaca juga jadi inget kalau ternyata ada PR matematika. Berarti perangkat kelas untuk meningkatkan PR di WA group juga ada. Selain itu, ada lagi yang lain? Apa ya? Mungkin saya akan menambahkan kesepakatan kelas yang berisi jika tidak mengerjakan PR akan menerima konsekuensi menghafal perkalian di depan kelas dan perkaliannya itu ditentukan oleh guru atau teman-temannya. Kira-kira bisa nggak ya Mbak ya memberikan konsekuensi seperti itu? Menurut Witnyani, bagaimana? Kalau menurut saya bisa sih Mbak, karena perkalian masih di ranah pembelajaran matematika ya. Jadi dengan begitu kalau kita itu termasuk konsekuensi bukan hukuman karena kan masih di ranah matematika. Selain itu juga kan siswa bisa lebih rajin lagi. Tapi itu pun berlaku kalau siswa menyepakatinya tentunya konsekuensi itu. Baik sekali itu Wit. Kalau menurut Witnyani sendiri yang tadi dipaparkan, apa kira-kira bisa membuat siswa itu merasa antusias untuk mengerjakan PR matematika tersebut? Saya rasa ya sih Mbak, membuat siswa antusias karena siswa harus sepakat, siswa harus tahu kesepakatan dan konsekuensi dari setiap perbuatan mereka. Dengan konsekuensi menghafal perkalian di depan kelas dan perkaliannya ditentukan oleh guru dan guru atau teman-temannya akan membuat siswa tersebut menjadi rajin dan mendorong mereka untuk mau belajar. Siswa juga pasti sering bermain HP kan Mbak ya. Jadi untuk share soal dan video pembelajaran bisa kita share melalui WA grup kelas karena beberapa anak itu ada yang tidak masuk classroom. Jadi kayaknya menurut saya lebih efektif kita memanfaatkan WA grup kelas ya Mbak ya. Dari yang Witnyani sampaikan barusan, apa bisa diceritakan kembali apa yang akan Witnyani laksanakan untuk kedepannya? Gini Mbak, pertama, saya akan menambahkan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini berlaku ketika pembelajaran matematika saja. Jadi kesepakatan kelasnya itu berisi konsekuensi jika siswa tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya menghafal perkalian di depan kelas dan perkaliannya itu ditentukan oleh teman atau guru. Kemudian saya akan meminta perangkat kelas untuk men-share foto soal PR ya di grup WA grup kelas untuk memberitahu siswa yang lupa juga sih dan untuk mengatasi siswa yang tidak mempunyai LKS. Kemudian saya juga akan mengecek catatan saya. Jadi catatannya itu saya cek mengenai siapa saja yang sering tidak membuat PR dan akan saya panggil dan saya akan melakukan restitusi dengan siswa tersebut. Saya juga akan share link video pembelajaran di Classroom atau di WA grup kelas. Seperti itu Mbak kira-kira. Itu bagus sekali Witnyani. Dan Witnyani sendiri sudah bisa menyelesaikan persoalan tentang siswa yang tidak membuat PR matematika. Ya Mbak, mulai besok saya akan mulai mengajak anak-anak untuk melakukan kesepakatan kelas. Jadi bersama serta meminta perangkat kelas untuk men-share PR matematika di WA grup kelas. Lalu siapa yang membantu Witnyani saat pembelajaran tersebut berlangsung? Mungkin yang membantu saya itu tentu perangkat kelas ya Mbak ya, serta tetap dipantau oleh wali dan guru BK untuk secara bersama-sama memperhatikan beberapa anak yang sering tidak membuat PR ya Mbak ya. Oke, tetap semangat Witnyani. Terima kasih Mbak sudah meng-coaching saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya Mbak. Bagaimana perasaan Witnyani hari ini? Ya, saya sekarang sudah sedikit lega Mbak dan senang sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Mbak Regi. Sama-sama.